Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tasi'u wa salasuna an Mujahidin an Salman radhiyallahu ta'ala anhuma. Al-hadisu utawi hadis at-tasi'u kang kaping 9 wasalasuna lan 30 iku an Mujahidin dan riwayataken saking Imam Mujahid an Salmanah saking Imam Salman radhiyallahu ta'ala anhuma anin nabi saking Gusti Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Man utawi sapa wonge iku hafidhah gelem ngreksa sapa man ala ummati ing atase umat ingsun hadhil arba'inah ing ikilah 40 apane hadisan hadise dakhalah moko mlebu sapa man al jannata ing swarga wa hasyarahu lan ngumpulaken ing man sapa Allah taala Gusti Allah taala ma'al anbiya'i bareng sertane para nabi wal ulama ilan para wong alim yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Fakulna moko nuli matur sapa kita atau sapa ingsun ya Rasulullah duh Rasulullah ayyul arba'ina utawi dindine 40 apane hadisan hadise. Faqala nuli dawuh sapa Gusti Nabi alaihi salatu wassalamu antuk mina yaiku yen to ngimani sapa sira billahi ing Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina kang akhir wal malaikati lan para malaikat wal kitab lan kitab Allah wan nabiyyin lan para nabi wal ba'sih lan tangi saking kubur wal ba'si lan tangi saking kubur ba'dal mauti ing dalam sakwise mati wa bil qadari lan kelawan pastene Allah rupane khairihi bagusi al qadar wa syarrihi lan olone al qadar minallahi ta'ala saking Gusti Allah ta'ala wa tashhadalan yen to nyekseni sapa sira an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah wa anna Muhammadan lan sak temene Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah wa tuqimah lan yen to jumenengi sapa sira as-sholata ing salat bi isbagil wudu'i kelawan nyampurnaaken wudu li waktiha ing dalem waktune as-shalah li waktiha ing dalem waktune as-shalah bi tamami ruku'iha kelawan sampurnane ruku'e salat wa sujudiha lan sujude salat wa tu'addiya lan nekani sapa sira. Ini atofnya ke yang pertama itu. Yang pertama tadi kan apa? Antu minabillah. Jadi semuanya nasab itu. Wa tu'addiya lan yanto nekani sapa sira az-zakata ing zakat bihaqqiha kelawan hake zakat. Wa tasuma lan yanto poso sapa sira syahr Ramadan ing wulan Ramadan. Wa tahujja lan haji sapa sira al-baita ing Baitullah inistata talamun mampu sapa sira ilaihi maring Baitullah atau al-bait tadi apane sabilan dalane. Wa tusalliyah lan yen to salat sapa sira isnai asyara ing 12 apane rakaatan rakaate fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dina wa lailatin lan wengi wa hiya utawi isnai asyara itu wa hiya utawi isnai asyara iku sunnati sunnah ingsun wa salasa rakaatin lan ing 3 pira-pira rakaat
wa salasa rakaatin lan telu pira-pira rakaat witron halih ganjil la tatrukha ojo ninggal sapa sira ing salasa rakaatin wala tusyrik lan ojo nyekutoni sapa sira billahi ing Gusti Allah syai'an ing suci-wici atau billahi kelawan Allah syai'an ing suci-wici wala ta'silan ojo duraka sapa sira walidaika ing wong tuwa loro sira wala takulan ojo mangan sapa sira malal yatimi ing bondone bocah yatim wala takulan ojo mangan sapa sira riba ing riba wala tashrab lan ojo ngombe sapa sira al khamra ing khamr wala tahlif lan ojo sumpah sapa sira billahi kelawan Allah kadiban halih goroh wala tashhad lan ojo nyekseni sapa sira syahadataz zuri kelawan persaksian goroh ala ahadin ing atase wong suci qaribin kang cedhek au ba'idin utawa kang adoh wala ta'mal lan ojo ngamal sapa sira bil hawa kelawan nuruti hawa nafsu wala tagtab lan ojo ngrasani sapa sira akho ka ing dulur sira wala takolan ojo tumibo sapa sira fihi ing dalem akhoka min khalfihi saking burine akhoka wala takdzif lan ojo ndalih sapa sira al muhsanata ing wadon muhson wala yakulan ojo ngucap atau ora kena ngucap ya pas itu ya ojo ngucap sapa akhuka angka saking sira annaka ing sak temene sira iku murain wong kang riya fayah batoh moko sebabe lebur apa amaluka amal sira wala tal'ab lan ojo dolanan sapa sira wala talhu dalam sebagian wajah di situ wala tulhi lan ojo lelahan sapa sira ma'allahi nah bareng sertane pira-pira wong kang lelahan wala takulan ojo nyendak sapa sira wala takulan ojo ngucap sapa sira lil qasiri maring wong kang cendhek ya qasiru he wong kang cendhek turidu halih ngarepaken sapa sira bidzalika kelawan mengkono ya qasiru aibahu ing cacate qasir wala taskhur lan ojo ngeguyu sapa sira min ahadin saking wong suci minan nasi kang saking menungso wa tasbira lan yen to sabar sapa sira indal balai ing dalem nalikane nampa bilai atau bala wala ta'man lan ojo ngrasa aman sapa sira min iqabillahi ta'ala saking siksane Allah ta'ala wala tamsilan ojo lumaku sapa sira bin namimati kelawan adu-adu fima ing dalam barang bainal ikhwani kang tetep ing dalam antarane seduluran wa tashkurulan yen to syukur sapa sira Allah ing Gusti Allah ala kulli nikmatin ing atase saben-saben nikmat an'amah kang wis paring nikmat sapa Allah Gusti Allah biha kelawan kulli nikmatin atau nikmatin tok itu alaika ing atase sira wa tasbira lan yen to sabar sapa sira indal bala ing dalam nalikane bala wal musibati lan musibah wala taknut lan ojo ngrasa pegot sapa sira min rahmatillahi saking rahmati Allah wa ta'ala lan yen to weruh sapa sira annama ing sak temene barang asabaka kang ngenani apa ma ing sira iku lam yakun ora ana apa ma iku liyuhtiaka kok luput apa ma ing sira wa inna malan sak temene barang akhtaaka kang luput apa ma ing sira iku lam yakun ora ana apa ma iku la liyusibaka kok ngenani apa ma ing sira wala tatlub lan ojo murih sapa sira suhtar rabbih atau sakhatar rabbih ing bendune pengiran biridul makhluqina kelawan nyuprih ridone pira-pira makhluk wala tu'assir lan ojo milihaken sapa sira ad-dunya ing dunya
ad-dunya ing dunyo alal akhirati ngatasi akhirat wa idza salaka lan ing dalem nalikane jaluk ing sira sapa aku kadulur sira al muslimu kang Islam ma ing barang indaka kang ono ing dalem sanding sira fala tabkhal moko ojo medhit sapa sira alaihi ngatasi ma wandul lan ningalono sapa sira fi amri dinika ing dalam urusan agama sira ilaman maring wong huwa kang utawi man iku fauqaka ono ing dalem dhuwur sira wa fi amri dunya kalan ing dalem urusan dunya sira ilaman maring wong huwa kang utawi man iku dunaka saandhape sira wala takdzib lan ojo nggoroh sapa sira wala tu khalid lan ojo nyampuri sapa sira asyaitona ing setan wada lan ninggalo sapa sira albatila ing perkara kang batil wala ta'khud lan ojo ngalap sapa sira bihi kelawan albatil wa idza sami'ta lan ing dalem nalikane krungu sapa sira hakon ing perkara kang hak fala taktumhu moko ojo ngumpetaken sapa sira ing al-haq itu ki moko ojo ngumpetaken sapa sira ing al-haq atau hakon tadi wa adib lan mulango adab sapa sira ahlaka ing bojo sira wa waladaka lan anak sira bima kelawan barang yanfa'uhum kan manfaati apa ma ing ahlaka wa waladak yanfa'uhum kang manfaati apa ma ing ahlaka wa waladak indallahi ing dalam ngersane Allah wa yuqarribuhum lan marakaken apa ma ing ahlaka wa waladak lan marakaken apa ma ing ahlaka wa waladak ilallahi maring Allah wa ahsin lan gawe bagus sapa sira ila jironika maring pira-pira tangga sira wala taktok lan ojo megot sapa sira aqribaka ing pira-pira kerabat sira wa dawi rahmika lan pira-pira wong kang duweni sanak sira wasilhum lan nepungo sapa sira ing aqribak wa dawi rahmik wala tan'an lan ojo nglaknati sapa sira ahadan ing wong suci min khalqillahi kang saking makhluki Allah taala wa aksir lan ngekehno sapa sira at-tasbih ing maca tasbih wa tahlil lan tahlil wa tahmid lan tahmid wa takbir lan takbir wala tada lan ojo ninggal sapa sira qiraatul Qur'an ing maca Qur'an ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah illa antakuna angin yen to ono sapa sira iku junuban wong kang junub wala tada lan ojo ninggal sapa sira hudurul jumuati ing ngadiri jumatan wal jamaati lan pira-pira jamaah wal idaini lan salat riyaya loro wandul lan ningalono sapa sira kullama ing saben-saben barang lam tardo kang ora rido sapa sira ayu kala ing yento den ucapaken apa malakah maring sira wa yusna alan den gawe apa mabika kelawan sira la tardahu ojo rido sapa sira ing ma la tardahu ojo rido sapa sira ing ma li ahadin maring wong suci wala tasna'hu lan ojo gawe sapa sira ing ma bihi kelawan ahadin wa qala lan dawu sapa Salmanuh radhiyallahu taala anhu. Ini saya ceritakan dulu, saya jelaskan dulu karena ini sangat penting dan menjadi bekal kita di pengajian akhir ini. Hadis yang ke-39 dari Mujahid an Salman radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu taala alaihi wasallam. Nabi adabu barang siapa yang menjaga 40 hadis ini atas umatku, maka orang tersebut akan masuk ke dalam surga dan Allah kumpulkan bersama para nabi dan para ulama di hari kiamat nanti. Men ajegeh 40 hadis ini sampean pasti diterima bagus kan. Pasti sampean punya kanjana, pasti rezekinya lancar, pasti odin bunga. Pak Polo ini kejadikan pedoman. Ini sampean catat tebal-tebal di kitabnya, prinsip hidup saya, belajar dari sini. Itu ki. Kemudian Salman itu berkata begini kan. Mana bis?
Ya Rasulullah, ya Rasulullah, 40 hadis yang dimaksud panjenengan itu hadis apa? Yang pertama ada bunyi Rasul yang harus sampean jaga, antuk minabillah wal yaumil akhir. Sampean harus iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, malaikat, kitab, para nabi, hari dibangkitkan setelah kematian, dan juga percaya terhadap takdirnya Allah, baik takdir baik atau takdir yang buruk. Semua itu harus sampean yakini dari Gusti Allah, dan itu takdirnya pengiran. Yang kedua, sampean harus bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian menjalankan ibadah sholat dengan menyempurnakan wudhu, dilaksanakan di waktunya. Beni kodok maksudnya, waktu duhur ya sholat di waktu duhur. Ruku dan sujudnya laksanakan secara sempurna. Kemudian bayar zakat, puasa di bulan Ramadan. Ini harus, ini perintah Nabi gitu. Wa tahujjul baitah, ibadah haji dilaksanakan ketika mampu untuk berangkat ke sana. Kemudian sholat sebanyak 12 rakaat setiap hari, setiap malam, sehari semalam. Dan itu termasuk torekoh Nabi dan syariat Gusti Nabi. Sholat 3 rakaat witir, itu jangan sampai ditinggalkan, kata Nabi. Jangan sekali-kali kalian itu mensekutukan Allah dengan yang lainnya. Jangan sampai sampean ibadah bukan karena Allah, dan juga sampean nyembah kepada selain Gusti Allah, atau berkeyakinan ada Tuhan dan kekuatan lain selain kekuatan Gusti Allah. Jangan sampai kalian itu maksiat terhadap kedua orang tua kalian, durhaka terhadap kedua orang tua. Jangan sampai kalian memakan harta anak yatim. Nah ini juga karena kula sangat-sangat memberikan peringatan ke sampean bagi yang rumahnya dekat rumahnya dengan anak yatim. Jangan sampai anak yatim itu sampean manfaatkan min jihatil mal wa min jihatil irdi, dari sudut pandang harta ataupun kehormatannya. Artinya kita jangan sampai menghardi anak yatim, mencela, mencemooh atau membenci anak yatim, bahkan kita ngampung-ngampung hartanya anak yatim. Karena memang ada perintah jangan sampai hartanya anak yatim. Ini yang banyak kritikan dari para masyayikh, para guru dan para ulama. Sekarang ini kadang banyak lembaga pendidikan membuat satu acara peringatan santunan anak yatim. Sementara acara itu diambil biayanya dari hartanya anak yatim. Itu tidak boleh, karena biaya yang pemerintah sumbangkan untuk anak yatim itu khusus untuk makannya mereka, kebutuhan hidupnya, bukan kebutuhan pestanya. Apalagi kalau sampai harta anak yatim dibelikan mobil angkutan anak yatim. Anak yatimnya naik, mobilnya jarang-jarang, yang ngasuh itu sering malah naik mobil. Berarti kan memanfaatkan anak yatim. Kemudian dijadikan alat drum band pun juga tidak boleh. Nyewan drum band untuk menghibur pun tidak boleh. Itu karena harta anak yatim untuk kebutuhan hidup. Sedangkan drum band itu bukan termasuk kebutuhan hidup, hanya hiburan saja. Lah ini bahayanya kalau kita muasyarah, bergaul, bersosial dengan anak yatim. Kita harus hati-hati secara ekstra. Terus jangan sampai makan riba. Bagi nak kena santri saya paringin takdir ada geng bagi. Jangan sampai deeren seriba, korupsi atau yang lainnya. Jangan mabuk-mabukan bagi yang sudah merasakan kegalauan yang berlebih. Nah karena santri man segala tahu macam-macam minum khamr atau mabuk, minum komik, satu bal misalkan. Dinalah
mabuk lemabuk, itu tidak boleh. Santri itu harus kuat megang prinsip ini. Jangan sering bersumpah menggunakan nama Allah dan itu berbohong. Billahi kau tak ngalah, ternyata ngalah. Billahi menolong, tapi dia berbohong. Itu tidak boleh kata Nabi. Cek sampai sampean kayak gitu. Jangan bersaksi dengan persaksian yang bohong. Engkau saksi Arya pancen kancer pancen tak salah gelek romboro tapok ben kancan asitong. Padahal kancan senapa kade bersaksi dengan kesaksian yang salah. Jangan sampai itu kita lakukan kepada orang dekat ataupun orang yang jauh, siapapun intinya. Jangan beramal mengikuti hawa dan nafsunya. Jangan ngerasanin saudara-saudaramu. Saudara ini ya saudara, seketurunan anak cucu Adam. Kita kan saudara kan, maksud ya satu bapak. Cek sampai arasanan. Wala tagtab. Mensampian sibuk ngurusin aib orang, berarti siap-siap sampean itu akan sibuk dicatat oleh malaikat aib sampean. Karena begini, hakikatul amri, orang odik nikah sudah sibuk. Odik itu nyani pun sibuk. Jadi sampean jangan sampai menambah kesibukan yang lain untuk mikirin orang lain. Dan sampean sudah beres dah, sudah mampu mikir dirimu sendiri, sudah mampu. Wong mikir nasibnya besok kayak apa, kalau pulang saya mau kemana, liburan mau kemana, ini kalau saya begini itu bagaimana, itu sampean saya belum bisa kok. Malah di situ tetangganya yang di situ jadi apa agenda untuk pembahasan. Jadi CCTV, sampai ada di CCTV. Itu jangan sampai terjadi. Sudah ada malaikat yang mencatat amalnya tetangga sampean sudah. Sampean tidak usah ikut-ikut nyatet. Tidak usah sibuk-sibuk. Dan sampean jangan bangga menyebutkan kebaikan sampean. Bahwa kok lambe pondok di situ bagusan ke kancah, lambean ke kancah. Tujuannya karena sombong dan bangga. Malaikat sudah mencatat semuanya, tidak akan hilang gitu. Justru menbik sampean diumbar itu maka akan hilang. Jangan latakok fihi min khalfih, jangan apa ki menjan bahasa kasar mungkin apa kena main di belakang itu apa namanya, main di belakang itu lah, nikung. Jangan nikungan teman. Artinya nikung itu sampean itu mapan ben kancah, tapi di belakang teman sampean itu menjadi musuh terbesar. Montapan abolong, wes, ayolah dukung KPU kok ternyata di belakang jadi orang pertama dan paling utama yang menentang dirinya. Orang tadi itu, jangan munafik lah, berwajah dua, boleh berwajah tiga. Punya 5 teman, kelimanya dibaiki. Keluar dari satu persatunya itu dia itu berbeda. Nah ini orang-orang yang cari-cari muka ini. Orang yang punya banyak muka, bukan cari muka, punya banyak muka. Yang seharusnya itu harus disumbangkan kepada orang-orang yang suka mencari muka itu. Orang setokang nyareh muah. Nyareh muah. Beramal ingin dilihat orang, berbuat baik agar dipuji orang, itu kan cari muka. Saungkun tak bagus orang ya, karena mak banyak kata saya ngefan kan kongko lu PHP mapan, itu kan cari mukanya mana. Itu harusnya berteman dengan orang yang banyak mukanya. Dan banyak muka orang yang munafik, kesana menurut dia baik, tapi di belakang buruk. Berarti kan banyak muana. Kadang ekspresinya indah, kadang di situ nyerenggi, kadang begini. Itu harus banyak berkawan, biar saling sumbang menyumbang keduanya itu. Pun jangan kalian menuduh perempuan muhson itu melakukan zina. Kamu sudah berzina ya, hanya gara-gara selintas sampean memandang langsung menyimpulkan dia itu berbuat asusila. Jangan sampai demikian. Artinya kita semampu kita harus berupaya untuk husnudzon kepada orang lain.
Kemudian jangan sampai kalian itu menjadi orang yang riya hingga amalmu semuanya akan ludes. Jangan sering bermain-mainan, senda gurau atau nongkrong di tempat-tempat hiburan, melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya bersama orang-orang yang nganggur. Lahin itu orang omongannya ngaco, tidak ada gunanya, omong kosong, kelakuannya pun juga ngaco. Dharma kelakuan ngaco, ya jahil-jahil ke teman-teman itu. Kancan lebar congkot daki suni cem. Moro-moro kancan nang kelicek sokon itu kan orang jahilnya mana. Ngepreng itu lah jahil itunya mana kena. Jangan sering kumpul dengan orang-orang yang demikian. Karena sebung faidahnya sama sekali. Mencet ngerjatin ate engki panjen itu ki. Ngepreng itu kan demikian. Dan jangan kamu bilang kepada orang yang pentet atau kecil orangnya, tidak tinggi orangnya, dengan sebutan ya kosir hereng sepentet. Ini dawuh Nabi kan, saya tidak buat-buat. Orang yang pendek orangnya jangan sampai panggil hei orang yang pendek, dengan harapan kalian itu menyebut aibnya atau tujuannya sampean menyebut aibnya. Kalau tidak dengan aib tujuannya maka ya tidak masalah. Hei orang yang saya celang misalkan, hei orang yang saya perot, hei orang yang saya acailan mentedung, itu kan ya semuanya aib-aib semua. Jangan sampai demikian. Wala taskhur min ahadin minan nas, dan sampai kalian itu sampai menjadi orang yang selalu menghina, mencemooh, mencaci maki satu pun dari manusia, siapapun itu. Ahadin minan nas ini tak terikat agama, tak terikat suku, tak terikat jenis, pokok semua yang bernamakan manusia jangan sampai kalian caci. Apa boleh saya calih masalah dohirnya tok, gara-gara di situ wajahnya kan orang ini banyak muan kena bedese pancen muah sinis itu ada juga wajahnya orang itu ngece pancen muan pancen ngece ka orang. Jadi siapapun yang memandang pasti beli ka orangnya karena muan enggak sombong pancen muah sombong, tapi enggak, memang kayak gitu orangnya. Ada yang lagak berjalannya kayak orang mau jatuh, ada yang seperti orang congkak, pokok macam-macam pokoknya. Ada yang orang di situ masya Allah bedese guang-guan melolo. Itu karena pancen memang karakter, cek sampai-sampean caleh itu semua. Wa tasbiru indal bala. Ini saya sengaja kulit terangakin karena ini pancen penting deti sangona sampean beleman. Yang kedua karena ini ngaji terakhir, hari terakhir, sampean kudu betah sampean tak abid seberapa kan ini kita pati abid nih. Sampean kudu sabar atas bala, tasbiru anil bala, menderi bala sampean kudu sabar. Apa boleh dalam kebagusan sampean kudu sabar. Jadi men ngaji tak usah pikiran saya budi lah kan. Bila ngaji pakai lah masalah saya budi. Misalkan main HP gelek cetan, apa bel mau nyetit langsung talaki HP nah, terus akhir pikiran. Tak pamit-pamitan boleh lah. Waktunya ngaji. Saya mau ngaji. Bulu jangan kancan. Anur apa masalah anur bagaimana? Bahas terus ya tolos. Langsung onta lagi HP aja mulai bojan ngaji. Buang atau pakai. HP ini pakai maksudnya. Wala ta'man min iqabillah. Kemudian kita hidup di dunia itu jangan merasa aman dari siksaan pangeran. Sampean salah cek orang masa dong kok umat Muhammad tak kira apa-apa. Artinya jangan merasa kayak gitu, jangan sok lah intinya lagi. Oh saya berjuang di bulan Ramadan kemarin ngaji kilatan itu full kok ngaji kitab, mau kok liburan ini saya maksiat sudah bebas gina oleh berokan ngaji aja macem kan. Jangan merasa aman dari siksaan pangeran. Jangan berjalan ke sana ke sini ngalor ngidul dengan namimah, mengadu domba. Oning ngadu domba gambarnya oning
entar kecompon si A dapat disah si A belis kana di masalah ben si B, kata si A dek remes si B ta arapa lah iya sering kori beringin jambes cek le tahu di situ kok butuh pas ngucap tadi aja pancen ring cerai aja pancen dai pancen teknik kancaen pancen si B jenjan sedeteng jadi. Iya betul ceritanya lagi si A dan si B kan nih. Aji ya si B itu pancen orang yang cerai pancen. Kanca apa? Kanca cap buri kalau ngaji gitu. Mencan sedeteng dia. Marji ya. Entar ke si B. Si B tidak tahu apa-apa. Muka sih ya. Kakek ribet ini rasanin. Padahal lah bener rasanin. Kakek ribet ini rasanin bisa. Cek kalau nginjem jan. Kalau nginjem bese. Kakek seeko jain cerai lah. Enggak buri kanceng enggak buri lah misalkan. Itu padahal si muka itu dirinya lah. Si B kan tidak ngomong, si A tidak ngomong apa-apa kan. Yang mencaci kan dia tadi, yang ngerasain. Ini tukang adu dombanya bener. Lah iya mak bisa, saya pikir apa si B? Ya padahal mau cain abang TV itu. Akhirnya si A dan si B berselisih atau karan. Gara-gara badan si A. Ada saya kocak orang saya rak nyelak ya, no, tak ada gunanya lah. Saya orang saya kelau kedejer ya. Jangan sampai-sampean kayak gitu kan. Mencari rame itu kayak mencari rame. Atau di grup biasanya banyak yang seperti ini. Di grup tadi malam begini kebaik apanya bagi hal yang rame tapi itu udah ada sebetulnya. Ini yang dilarang oleh Nabi dan sampean harus banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan ke sampean, termasuk mampu sampean ngaji makin, termasuk sampean kuat untuk taat, itu semua karena pengiran, bukan karena kemampuan sampean. Dan harus sabar menghadapi bala dan musibah, jangan merasa putus dari rahmat pengiran, dan sampean harus tahu apa yang telah Allah takdirkan mengenai dirimu itu pasti terjadi. Dan apa yang Allah takdirkan bukan untuk dirimu, maka itu tidak akan pernah sampean dapatkan. Itu pun ya itulah yang harus sampean pegang. Santri nikah odin tenang Arab, karena saya tekuk nih kayaknya. Pokok bila tang rezeki pasti dapat kau. Tak kira tak borok. Pokok bila tang cuti berarti dapat kau. Tak kira tak borok. Pokok man pancen tangan di iya pancen entar kau. Tak kira tak borok. Itu prinsipnya santri. Dan ini prinsip syariat pancen saya ajarin Nabi. Sampian eto koloreng men takdir lopot itu pasti lopot tak kira kening. Maka sampian tak niat no koloreng kalau kun akliya men takdir mereka kecolon oreng mereongku kan. Sebagai rezeki orang itu misalkan gitu. Pas tepak kecolon puh makna kok sempurna tak sengaja ku. Tak sengaja. Men gelek di niatan sekecil. Ku tepan nokol tak sengaja sekali. Nah itu memang terjadi kalau macam takdir kita itu. Dan ingat remaken ini belum tentu takdirnya kita kayak apa nanti sore. Bisa-bisa atang ngacir kira. Makilah hataman. Bisa-bisa salah satu dari kita ada yang tidak ngaji padahal itu buntok lah. Buntok dia letak ada kan tak lebur kan. Ayolah apa beda sapi tadi buntok lebur apa aja. Tak kira lebur lah padahal sampai beri cuti pas tadi sopo nah. Mentadak burin lebih biasa banyak orang yang tadak burin je macam ini akto apa lagi ajdam tidak ada apa lagi kurang barokahnya. Jangan suka mencari murkanya Allah. Cek gampang nyari bentun pengiran gengkuk misalkan dong kemarin mereka ngaji kitab yang tinggalkan kemarin sekecil dek lah kono sekarang pengiran bentuk segini lah kemarin nget pengiran itu jangan cek sampai benih kancan kaki gitu. Pas kemarin pas nih benian sampai pas ntar ke depor masak mie misalkan kebalik mendek pas keluar dari dulu sampai tak bambu sama rodi. Jangan lebih memilih dunia daripada akhirat. Dunia apa? HP. Akhirat apa? Ya kitab ya lah. Wes tak sakit pikiran HP lah. Ketika kamu diminta sesuatu apapun dalam dirimu atau di samping dirimu oleh saudaramu, maka jangan pelit. Mani pentai nah apa baik sekandi sampean kudu bagi.
selama sampean tidak membutuhkan. Yang kedua, selama itu tidak madorot. Kalau madorot, contoh yang madorot sampean di todi, kemudian todi itu pentaben kanjeng. Mintara todi, untuk apa sampean mau minta pisau ini untuk membunuh orang itu? Jangan kasih. Pecerai sampean masalah nikah. Atau ada orang yang mau minta mohon-mohon ke sampean ingin tahu informasinya tetangga. Malam berapa malam? Tak tahu. Loh, mata tahu cuy akhirnya nyadar malam. Ya tahu ya. Tuh lihat kebela kan, konjang kau tak kira kebela. Itu biasa orang tua ngomong kayak gitu. Kau tak kira kebela. Enjak kau tak ngiding apa? Tenggelam kau malam aja. Kau kita pesennya apa? Buta kau malam. Buta tenggelam. Tapi neng disagut jerunggut kayak misalkan. Jangan kau mensita pacet buta kau. Itu harus pelit sampean. Karena mun sampean lampe tanpa diminta itu memberi biasanya. Ntar ke kancan, kita tahu malam. Engkau boleh nulis malam gua. Kerja le boleh ya. King kok situ sana cing. Weh lah, ntar ke situ. Cek le boleh engkau malam. Cek le boleh malam nggak bisa sekolahan. Ya tahu kapi kena. Pas kancan ngucap cek le boleh. Are pesanan suruh cek le boleh. Pas ntar boleh kesaran cek le boleh. Ya kapi lah. Dua akal orang yang mencintai ngomong. Ini jangan sampai. Kemudian wandur fi amri dinik. Dan ini salah satu contoh yang juga sampean harus pelit. Kalau sampean itu punya suami atau punya istri, istrinya diminta orang, kamu tolong ceraikan, cari masalah lah dengan pasanganmu. Nanti kalau cerai saya ambil ya. Itu kan minta kan. Cuk sampai ngamal lagi ini. Artinya itu madorot. Kalau dibiarkan hubungan sampean akan kacau. Jangan. Ada beberapa pengecualian. Termasuk sampean misalkan ingat dia kan ngaji kitab, menyaman ngaji gula pakai pentu tang kitab sampean. Pak, kamu kitab minjem, Pak. Pas gula harus memberi gitu. Artinya saya harus memberi biar sampean di situ menunaikan hajat sampean. Iya ndak. Saya harus pelit. Karena men bisa sampean kalah tang kitab ambu ngaji nang itu ya. Pas langsung yaman lagi sampean. Be ceriaku wis mablu ngerti. Buat langsung yaman lagi. Ndak, saya harus pelit dalam hal ini. Kemudian wandur fi amri dinika ila man huwa fawqak wa fi amri dunyaka ila man huwa dunak. Ketika dalam masalah urusan agama, sampean harus mandang kawan yang lebih tinggi kualitasnya. Berarti mengaji sampean cek celing ngaji beri nak kana sedung dedungan do kana. Biasan man ya cek ngaji main HP melolo. Aro cek celing ngaji sampean men ajeling ruang. Sampean aro masa paling cakang. Coba lah men ajeling di situ jeling orang selebih mapan kualitasnya. Men sampean misalkan juara 1 atau juara 3, lihatlah orang yang juara 2 dan juara 1. Oh berarti kok jauh, berarti kok lagi kurang cakang, berarti kok lagi butuh. Begitu semakin semangat sampean belajar. Yang mana celing kena sedung tedungan wajan beli kodok beli deki ya. Bolo tanya lo. Berarti cakang gelung kok deh. Karena merasa pada yang cakang burung tak beli kodok. Gara-gara nak kana saya kualitasnya lebih rendah dalam dalam masalah agama ini.